Halo Sobat Pustaka, setiap pustakawan memiliki kewajiban penting dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Tapi bagaimana jika penerapan etika kurang dilakukan oleh pustakawan? Dan bagaimana sih kode etik yang benar menurut pustakawan Indonesia? Yuk kita lihat dari dua sisi dari pustakawan. Permisi Kak, saya mau tanya buku tentang literasi digital di rak mana ya Kak? Aduh, kamu cari sendiri aja deh di opak, saya lagi sibuk. Tapi saya nggak tahu Kak cara pakainya. Ya, kamu tinggal masukin aja judul buku yang kamu cari. Masa mahasiswa gitu doang nggak tahu? Kemarin aku minjem buku, cuman waktunya udah tahu. Kok bisa? Iya, kemarin itu sistemnya error, aku mau pulangin. Cuman aku udah bilang kok ke pustakawannya. Nanti temen aku bilang lagi ya. Ya, boleh. Selamat siang, Kak. Ya, Saya mau memperpanjang buku ini, tapi sudah telat 1 hari. Itu gimana ya, Kak? ya telat ya. Berarti harus bayar denda. Loh, kemarin saya udah coba untuk ini, tapi lagi error. Saya juga udah hubungin kok. Ya, tapi tetap telat kan jatuhnya. Jadi harus tetap bayar denda. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Apa yang dilakukan pustakawan tadi melanggar prinsip etika, seperti tidak menghargai pemustaka, kurang sopan dalam berbicara, dan tidak profesional dalam melayani. Nah, dengan itu, yuk kita lihat bagaimana prinsip etika yang benar yang harus dilakukan oleh pustakawan. Pustakawan. Permisi Kak, saya mau tanya buku tentang literasi digital ada di mana ya? Oh, tentu Kak. Buku literasi digital ada di rak sebelah sana. Mari saya arahkan. Mari Kak. Untuk buku literasi digital ada di sini ya Kak. Di aktornya juga saya ajarkan opak supaya kedepannya Kakak bisa mencari buku dengan leluasa. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Saya mau memperpanjang buku ini, tapi saya udah telat 1 hari. Kemarin itu karena ini sempat error. Begitu ya Kak, terima kasih sudah jujur ya. Memang di perpustakaan kami harus ada denda kalau misalnya telat seminggu. Maka nanti akan diperhitungkan berapa kakak telatnya. Bisa juga kakak bisa untuk menghubungi kami di WhatsApp layanan ya. Baik Kak, terima kasih ya sudah menjelaskan dan sudah membantu. Ya, terima kasih sama-sama. Permisi teman-teman, mohon maaf ada suaranya dikecilkan ya, supaya teman lain bisa nyaman membaca. Terima kasih. Ya, maaf ya Kak. Ya, sama-sama. Etika pustakawan tidak hanya peraturan di atas kertas, tapi juga sikap dan perilaku pustakawan seperti menghargai, empati, dan juga profesionalitas. Dengan etika pustakawan, kita tidak hanya menjaga buku, tapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Saya sadar cara kita berbicara bisa membuat perpustaka nyaman atau justru sebaliknya. Pustakawan yang ramah bikin perpustakaan jadi tempat yang menyenangkan. Dan komunikasi yang sopan membangun citra positif profesi pustakawan. Etika adalah jantung layanan informasi. Tanpanya ilmu kehilangan makna. Pelanggaran etika pustakawan tidak hanya melibatkan pemustaka, tetapi juga hubungan dengan rekan kerja dan unsur organisasi. Beberapa bentuk pelanggaran etika lainnya yang umum ditemukan diantaranya adalah plagiarisme, penyalahgunaan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, perilaku tidak ramah kepada pemustaka, serta sikap tidak profesional terhadap rekan kerja, seperti kurang saling menghargai dan saling menegur bila terjadi kesalahan. Plagiarisme menjadi pelanggaran yang paling sering terjadi di kalangan pustakawan, disusul oleh pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Etika pustakawan tidak hanya berlaku kepada pemustaka. Pustakawan juga harus menjaga hubungan baik dengan rekan kerja mereka. Rekan kerja sebaiknya saling menghormati, mengingatkan jika ada perilaku atau tindakan yang berpotensi merugikan nama baik pribadi, profesi, dan institusi. Etika dalam interaksi ini mencakup sikap sopan, saling mendukung dalam peningkatan prestasi dan karir, serta menjaga nama baik bersama. Loyalitas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas juga menjadi bagian dari etika pustakawan kepada rekan kerja dan organisasi profesi. Selain itu, terhadap pemustaka, pustakawan wajib menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi, menyediakan akses yang adil, dan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, ekonomi, atau gender. Mereka harus memberikan pelayanan yang sopan, bijaksana, dan profesional agar kebutuhan informasi pengguna terpenuhi secara maksimal. Contoh konkret pelanggaran etika terhadap pemustaka adalah bersikap kasar, tidak ramah, atau mengabaikan keluhan dan permintaan pemustaka yang dapat merusak citra pustakawan. Dari sisi internal, pustakawan harus mematuhi aturan dan kode etik profesi serta berperan aktif dalam menjaga kehormatan profesi organisasi mereka. Pelanggaran berupa pengguna fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, seperti bermain game saat jam kerja, juga merupakan bentuk ketidakdisiplinan yang merugikan institusi, menurut Kode Etik Pustakawan Indonesia. Singkatnya, etika pustakawan mencakup hubungan dengan 3 pihak utama, yaitu pemustaka, rekan kerja, dan organisasi. Pelanggaran etika bisa berupa plagiarisme, penyalahgunaan fasilitas, ketidaksopanan terhadap pemustaka, dan kurangnya penghormatan antar pustakawan. Menjaga integritas, profesionalitas, dan pelayanan yang baik adalah kunci profesi pustakawan yang dihormati.